Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan telah berikan kepada saya. Malam ini saya akan presentasikan materi saya, yaitu urutan satu yang berjudul pengaturan air dan suhu di lingkungan panas. Nah, pada buku ini yang pertama dibahas yaitu mekanisme meningkatkan evaporasi air. Terdapat 5 materi maksud saya. Yang pertama ini kehilangan air dan panas yang tidak terasa atau disadari. Yang kedua, penguapan pernapasan terengah-engah. Yang ketiga, penguapan dari kulit berkeringat. Yang keempat, penguapan dari kulit melalui penyebaran air liur. Dan yang kelima, penguapan dari permukaan atau regurgitasi pada lebah madu. Nah, baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu kehilangan air dan panas yang tidak terasa. Laju hilangnya air secara insensibel melalui kulit bergantung pada pola aliran darah ke kulit. Di lingkungan yang panas atau ketika produksi panas internal tinggi, pembuluh darah di dekat permukaan kulit melebar dan pembuluh darah internal semakin menyempit. Atau dalam hal ini berupa mekanisme keluarnya keringat untuk meningkatkan kehilangan panas tubuh melalui evaporasi. Kemudian, hewan darat telah mengembangkan 2 tipe mekanisme dasar untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, melibatkan cara-cara untuk meningkatkan laju penguapan dalam respirasi. Dan yang kedua, melibatkan cara-cara untuk meningkatkan laju penguapan dari kulit atau permukaan luar. Lanjut ke materi kedua, yaitu penguapan pernapasan atau dalam hal ini terengah-engah. Pada proses pernapasan, air akan lebih banyak hilang karena proses penguapan yang terjadi pada saluran pernapasan ketika udara masuk dan keluar dari saluran pernapasan. Meskipun terengah-engah adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kehilangan panas melalui evaporasi, namun ada kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini. Kemudian di sini contohnya adalah pada anjing, selama terengah-engah, udara masuk melalui hidung, di mana udara dihangatkan dan dilembabkan secara efektif di saluran hidung yang sempit. Udara dihembuskan terutama melalui mulut yang dimensinya lebih besar, yang berarti lebih sedikit pendinginan atau kondensasi yang terjadi dan lebih banyak panas yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, yaitu penguapan dari kulit atau dalam hal ini berkeringat. Eh, ada 2 jenis kelenjar keringat. Jadi semua mamalia ini memiliki kelenjar keringat. Yang pertama itu kelenjar apokrin ditemukan di area pelantar ekstremitas, daerah yang bersentuhan dengan permukaan seperti telapak tangan dan bagian bawah kaki. Kelenjar keringat apokrin tidak mensekresi untuk tujuan termoregulasi. Kemudian yang kedua, kelenjar ekrin didistribusikan ke seluruh permukaan tubuh dalam jumlah besar hingga 400 cm dan mengeluarkan sejumlah besar cairan secara kumulatif yang untuk kehilangan panas yang menguap. Air dari keringat ekrin menguap dari permukaan kulit, mendinginkan kulit dan darah mengalir melaluinya. Kemudian yang keempat, penguapan dari kulit, penyebaran air liur. Sejumlah spesies mamalia kecil, seperti kebanyakan hewan pengerat, mengeluarkan air liur ke kulit mereka ketika suhu tubuh meningkat. Ada 2 pasang kelenjar ludah pada tikus, ini contohnya, yaitu submaxillary dan parotis. Ketika suhu tubuh mencapai 38,5 derajat Celcius, kelenjar submaxillary mulai mengeluarkan sejumlah besar cairan. Tidak terjadi peningkatan sekresi parotis jika evaporasi saliva submaxillary ini efektif dalam mencegah peningkatan suhu tubuh lebih lanjut. Namun, jika suhu tubuh terus meningkat dan mencapai 40 derajat Celcius, sekresi parotis meningkatkan dan memberi suplai cairan bantuan darurat tambahan untuk pendingin evaporatif. Kemudian yang kelima adalah penguapan dari permukaan atau regurgitasi pada lebah madu. Pada lebah madu, harus mencari nektar dari bunga dan aktivitas terbang dapat menghasilkan tingkat produksi panas internal yang relatif tinggi. Ketika suhu lingkungan tinggi, suhu tubuh dapat dikontrol secara efektif hanya dari penguapan air. Pada suhu lingkungan yang tinggi, lebah madu mengatur suhu kepala dengan cara pendinginan evaporatif dengan memuntahkan isi tanaman madu atau dalam hal ini nektar. Kemudian
Darah yang dipompa ke kepala didinginkan oleh penguapan yang dihasilkan. Mekanisme seperti ini dapat dilakukan oleh lebah madu meskipun ukurannya kecil karena persediaan air yang relatif besar diperoleh dari makanannya atau bunga nektar yang biasanya dihilangkan untuk menghasilkan madu di dalam sarang. Kemudian lanjut ke materi penyimpanan panas dan interaksi antara peraturan air dan suhu. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ukuran tubuh dan penyimpanan panas dan pertukaran antara osmoregulasi dan pengaturan suhu. Penyimpanan panas dan interaksi antara peraturan air dan suhu. Pola penyimpanan panas, ini contohnya pada unta yang diberi air dibandingkan unta yang mengalami dehidrasi akibat pembatasan ketersediaan air minum yang berkepanjangan. Saat mereka mengalami dehidrasi, unta mengalami panas di siang hari hingga suhu tubuh lebih tinggi dibandingkan saat mereka cukup terhadap air. Panas yang tersimpan hilang pada malam hari, terutama melalui radiasi, konduksi, dan konveksi ke lingkungan yang lebih dingin, sehingga menghemat air. Suhu tubuh tidak hanya meningkat lebih banyak pada siang hari pada unta dan mengalami dehidrasi, tetapi juga lebih menurun pada malam hari. Perubahan maksimum suhu tubuh unta yang mengalami dehidrasi ini adalah sekitar 6 derajat Celcius. Kemudian, ukuran tubuh dan penyimpanan panas. Ukuran kecil membatasi keuntungan penyimpanan panas dengan peningkatan suhu tubuh. Penyimpanan panas penting untuk tikus gurun. Ini misalnya pada tikus gurun yang bergerak masuk dan keluar dari liang mereka beberapa kali selama hari yang panas. Lingkungan liang lebih dingin daripada di luar, sehingga hewan pengerat kecil ini tidak perlu menunggu sampai malam untuk kehilangan panas yang tersimpan dengan cara non-evaporatif. Kemudian yang terakhir, pertukaran antara osmoregulasi dan pengaturan suhu. Pertukaran antara suhu dan osmoregulasi mungkin melibatkan perubahan substrat yang digunakan atau dipilih atau juga dikonsumsi. Untuk oksidasi ketika tingkat kehilangan air evaporatif tinggi. Bagian dari panas yang harus hilang oleh hewan di lingkungan yang panas berasal dari oksidasi internal substrat. Substrat ini menghasilkan jumlah air yang berbeda ketika 1 gram teroksidasi sempurna. Baik, demikian Pak yang bisa saya presentasikan dari materi saya. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari Pak Riki menggambarkan bagaimana hewan-hewan darat, ya, bagaimana mekanisme eh, misalnya hewan yang berbintang pasir ketika dia mengalami overheating, ya, atau panas tinggi di padang pasir yang panas, kemudian ketika misalnya dia memiliki persediaan air yang cukup, maka panas itu dibuang dalam bentuk eh, perubahan H2O menjadi uap air tadi itu, ya, di mana ada pemanfaatan kalor untuk merubah air menjadi uap dalam bentuk ring tadi. Kecuali tadi ada mekanisme yang menarik yang disampaikan Pak Riki juga itu pada unta. Jadi kalau ada unta ketika banyak banyak persediaan air, dia mungkin akan melakukan juga kondisi pelepasan eh, berumur perubahan ya, uap air juga Allah tadi itu Pak, ya, anjingnya dengan terengah-engah itu. Nah, kemudian yang menarik tadi itu onta yang juga tidak memiliki air atau persediaan air, ya, di malam hari melepaskan overheadnya itu, panas berlebihnya itu dengan mekanisme eh, persentuhan langsung, ya, konduksi, kemudian ada konveksi, ya, kemudian apalagi tadi itu, sehingga tidak perlu membuang-buang air di siang hari. Jadi dia hanya
memanfaatkan pelepasan secara fisika saja ceritanya ini ya, karena ada konduksi, konveksi, radiasi segala macam itu istilah-istilah yang kita dapatkan di fisika itu ya. Ya, saya kira itu eh, gambaran umumnya. Gambaran detailnya mungkin ada yang ingin diperdalam. Ya, kita buka sesi tanya jawab ya, dan setiap yang bertanya silahkan menyampaikan pertanyaan ditujukan kepada presenter siapa ya. Silakan. Ya, silakan. Siapa? Ya, Pak Sakti. Silakan Pak Sakti. Ibu Ya, Nur terima Afni kasih. setelah Pak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. bertanya, ya, Pak, pada saudara Rifki tentang mekanisme terengah-engah pada anjing. Ya, di situ dijelaskan bahwa ada keuntungan dan ada kerugian dari proses mekanisme terengah-engah ini. Ya, jadi tolong dijelaskan tentang proses itu. Terima kasih. Ya, saya kira jelas pertanyaannya Pak Riki ya. Silakan. Ya Pak, jelas Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Sakti kepada saya. Jadi pertanyaannya ini mengenai mekanisme terengah-engah tadi. Jadi ketika kita membahas mengenai terengah-engah, yang perlu kita ketahui bahwasanya ini merupakan mekanisme keluarnya karbon dioksida dari batas normal tubuh. Nah, kerugian yang ditimbulkan daripada karbon dioksida yang keluar lebih dari batas normal yang ada pada tubuh, ini akan menurunkan keasaman darah. Nah, kalau menurunkan keasaman darah berarti pH ini meningkat. Jadi suhu tubuh itu kan pH normalnya 7. Nah, namun ketika keasamannya menurun artinya pH-nya meningkat di atas 7 berarti menuju basa. Nah, yang akan ditimbulkan adalah fungsi enzim-enzim ini akan menurun, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, kemudian fungsi enzim ini akan menurun, artinya mengalami denaturalisasi, denaturasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya enzim-enzim ini mengandung protein dan ketika pada suhu rendah ataupun suhu tinggi akan pecah proteinnya dan mengalami salah satu contoh penyakitnya yaitu gagal ginjal misalnya. Seperti itu Pak, saya kembalikan kepada saudara penanya Bapak Sakti. Ya, terima kasih banyak Pak Riki ya atas penjelasannya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Jadi sudah puas Pak Sakti ya. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan berikutnya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Pak Agus kan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Langsung saja saya ingin bertanya kepada saudara Riki. Adapun pertanyaan saya itu Pak, bagaimana kondisi hewan saat kondisinya terengah-engah, dan maksud dari kata terengah-engah ini untuk hewan seperti apa? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik ini Pak Riki, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba jawab Pak pertanyaan dari Kak Agus. Yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana kondisi hewan saat terengah-engah dan terengah-engah ini maksudnya seperti apa? Jadi hewan pada saat terengah-engah ini merupakan bentuk atau adaptasinya untuk melawan suhu yang tinggi. Artinya ketika merasa panas, hewan ini akan lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida dibanding dengan menyerap oksigen. Nah, terengah-engah itu maksudnya seperti ini. Udara masuk melalui hidung, di mana udara dihangatkan dan dilembabkan secara efektif di saluran hidung yang sempit. Nah, udara dihembuskan terutama melalui mulut
yang dimensinya lebih besar. Jadi menghirup udaranya melalui hidung, sedangkan mengeluarkan udaranya melalui mulut yang jauh lebih besar ukurannya, sehingga bisa dikatakan karbon dioksida ini keluar lebih banyak dari kondisi normal dibandingkan dibandingkan karbon dioksida yang normal pada dalam tubuh. Demikian Pak, saya kembalikan kepada saudara penanya. Ya. Bagaimana Pak Agus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan saya terima. Ya. Mungkin Pak Riki bisa mengkaitkan itu dengan pengurangan suhu dengan terang-terang itu, karena dari tadi dari pertanyaan Pak Sakti dengan Pak Agus ini terengah-engah itu seolah-olah hanya terkait dengan pengeluaran karbon dioksida. Kaitannya dengan pengurangan suhu bagaimana? Karena tadi judul presentasinya kalau tidak salah itu mekanisme pelepasan suhu atau adaptasi di kondisi suhu yang ekstrim, Pak ya. Silakan Pak Arif. Baik Pak, saya akan coba jawab. Jadi kaitannya dengan bagaimana mempertahankan kondisi suhu tadi pada tubuh melalui proses terengah-engah, yaitu yang pertama, melalui proses terengah-engah ini artinya lebih banyak pengeluaran suhu panas dari dalam tubuh keluar ke dalam lingkungan, kemudian eh, kemudian membantu daripada pernapasan hewan yang bersangkutan. Artinya ketika dia merasa terengah-engah, berarti dia akan merasa panas tubuhnya itu meningkat, sehingga dengan cara terengah-engah ini mengeluarkan karbon dioksida secara berlebihan. Namun udara yang masuk ke dalam tubuh ini melalui hidung akan melembabkan udara yang masuk dan mengeluarkan panas tubuh melalui karbon dioksida tadi, Pak. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Oh, jadi dia mengeluarkan panas tubuhnya itu bersamaan dengan pelepasan karbon dioksida tadi ya? Iya, Pak, melalui udara yang keluar dari mulut tadi, Pak. Nah, saya teringat gambar-gambar yang biasa kita lihat mungkin bersama ini. Buaya. Buaya itu kan kadang-kadang berjemur buka mulut. Nah, dia kan apa? Poikiloterm ya. Buaya itu poikiloterm ya. Iya, Pak. Bukan Ya, Pak. homeoterm ya. Nah, itu mekanisme apa itu, Pak? Buka mulutnya buaya itu mungkin bisa dianalogikan dengan terengah-engah karena julur-julur lidah juga itu kalau terengah-engah ya. Sementara buaya buka mulut juga itu ya itu mungkin ada pelepasan hawa panas atau bagaimana itu Pak? Silakan. Baik Pak, untuk yang saya ketahui, untuk khususnya buaya ini merupakan hewan ektoterm. Artinya dia kan termasuk reptilia Pak. Tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya dan selalu membutuhkan panas di sekitarnya untuk mengatur panas tubuhnya. Berarti dengan cara berjemur tadi, buaya ini akan mengatur panas tubuhnya baik melalui berjemur dan melalui cara membuka mulut tadi, Pak. Demikian Pak mungkin dari saya. Ya. Berjemur kan berarti dia menyerap kalor dari Kalor, ya lingkungan. Pak. Kalau buka mulut itu melepaskan kalor dari dalam tubuh ke lingkungan atau bagaimana? Nah, kalau yang seperti katak, kalau dia mau melepaskan kalor dari tubuhnya kan dia berpindah ke tempat yang lebih dingin. Sehingga terjadi konduksi perpindahan panas dari suhu tubuh ke lingkungan tempat dia hinggap ya. Entah batu, entah tanah, entah rumput gitu. Nah, ini kalau misalnya buaya kalau dia merasa bahwa terlalu banyak panas di tubuhnya,
Ya, apakah dilepas dengan cara itu sehingga istilahnya kompleks ya, bukan kondisi seperti pada katak lah yang biasa kita lihat atau dengar gambar-gambar, lihat gambar-gambarnya. Ya. Ya, Baik mungkin Pak, ada lagi yang lain? Ya, saya mungkin silakan ada tambahkan. Tadi Tarik. saya dapat di sebuah artikel Pak, ya ini masih ada kaitannya tentang buaya tadi Pak. Nah, jadi ketika buaya sedang berjemur atau berbaring di bawah sinar matahari, maka suhu tubuh akan naik. Dan untuk menurunkannya, maka buaya akan membuka mulut lebar-lebar, Pak. Seperti itu. Jadi itu mekanisme pelepasannya. Iya, Pak, pelepasan. Jadi analog dengan terengah-engahnya anjing ya, karena anjing terengah-engah itu habis berlari, terengah-engah, dia mengeluarkan karbon dioksidanya, dia mengeluarkan juga panasnya. Biasanya julur-julurkan lidah itu ya, terengah-engah itu julur-julurkan lidah ya. Nah, jadi itu mekanisme pelepasan karbon dioksida yang tadi Pak Riki katakan bahwa dia itu melepaskan panas dengan cara itu. Karena kalau manusia misalnya habis lari-lari itu pelepasan panasnya dengan berkeringat. Nah, ini mungkin kalau pertanyaannya anjing berkeringat atau tidak, ini menjadi pertanyaan menarik lagi nih. Jadi mekanisme pelepasannya mungkin karena tidak mengalami mekanisme seperti manusia, yaitu merubah kalor atau menyerap atau memanfaatkan kalor untuk merubah bentuk eh, air yang berupa cairan menjadi uap air ya. Nah, itu sehingga terbentuk keringat, itu kalor itu banyak sekali yang termanfaatkan, itu banyak terjadi pengurangan di situ. Sehingga ada pelepasan kalor. Nah, kalau anjing ya mekanismenya ya ke itu ya terengah-engah itu ya. Nah, bagaimana tadi ada yang tikus juga itu pelepasan air liur. Ya, Iya, Pak. apakah mekanismenya analog semua dengan itu atau saya malah menangkap kesan apakah air liurnya itu disemprotkan ke badannya untuk mendinginkan tubuhnya atau apa tadi itu? Saya agak samar melihat tadi itu di presentasi. Eh, untuk tikus tadi, Pak, itu kan merupakan mamalia khususnya pengerat. Jadi, untuk mamalia kecil seperti tikus contohnya itu memiliki kelenjar keringat namun tidak sebanyak manusia. Nah, tikus juga ternyata mengalami berkeringat, Pak. Namun dengan bantuan air liur tadi, tikus tersebut dapat membantu menormalkan suhu tubuhnya dengan menjilati semua bagian tubuhnya. Oh, jadi dia menjilati kayak menyiramkan air kepada Iya, yang iya Pak. kepanasan ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Oh, saya pikir tadi ada juga upaya, ada juga mekanisme seperti perubahan bentuk dari air menjadi uap air, begitu ya. Sehingga di situ ada pelepasan kalor. Ini ternyata seperti kalau menyiram sesuatu kepada sesuatu yang panas ya. Ya. Kalau yang ada lagi tadi itu yang menarik lebah ya, melepaskan panasnya yang berlebih dengan Iya Pak, lebah. memuntahkan air ya, memuntahkan air. Iya Pak. Nah, pertanyaannya yang selalu saya bayangkan itu, apakah dia juga memanfaatkan kalor berlebih itu untuk merubah air bentuk cairan menjadi uap air begitu atau bagaimana? Kalau logikanya kan kalau panas mestinya butuh air banyak supaya jangan dehidrasi. Ini malah air dia gunakan sebagai mekanisme untuk menurunkan kelebihan kalor yang ada dalam tubuhnya. Mungkin ada penjelasannya tadi lebih jelas itu Pak. Baik Pak, jadi untuk mekanisme lebah tadi, saya juga membaca sebuah artikel ya, yang mana lebah madu ini menggunakan pendinginan evaporatif untuk melepaskan panas melalui mulutnya Pak.
dalam kondisi panas, panas dari dada dibuang melalui kepala, atau memuntahkan setetes cairan internal yang hangat atau tetesan tanaman madu, artinya nektar tersebut. Nah, tetesan tadi ini akan mengurangi suhu tubuh dari lebah tadi ini, khususnya pada kepalanya, sebesar 10 derajat Celcius, Pak. Jadi mekanismenya kurang lebih seperti itu. Oh, jadi kurang lebih sama dengan itu ya. Jadi ada Iya, pemindahan kalor ke air, tapi mungkin tidak seperti di manusia bahwa peningkatan kalor ke air itu merubah wujud air menjadi uap air. uap air. Jadi kelihatannya ini hanya membuat air itu menjadi lebih panas. Iya. Kemudian dibuang. Oh ya, menarik sekali ya. Saya kira apa namanya dari saya itu tadi yang dengan sering ingin ditanyakan. Persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih ingin melanjutkan pertanyaan, silakan. Saya, Pak. Silakan Ibu Israel Hayani. Silakan. Baik. Di sini pertanyaan saya terkait dengan slide yang 5, yang dimana penguapan dari kulit atau berkeringat. Bahwa perlu diketahui bahwa keringat itu merupakan cara tubuh untuk menjaga suhunya dengan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Sedangkan pertanyaan saya, apakah sama proses pengeluaran ekskresinya atau urin ini hewan dengan manusia? Yang dimana tidak semua hewan itu mampu mengeluarkan keringat, hanya dari golongan mamalia yang mempunyai kelenjar keringat. Tadi sudah dijelaskan sedikit sama Bapak, yang dimana saya akan bertanya, apakah sama proses pengeluaran keringat ini pada hewan berbulu, kucing, tikus, anjing, dengan pengeluaran keringat pada manusia? Bisa dijelaskan secara rinci? Walaupun sudah dijelaskan tadi, tapi bisa dijelaskan kembali? Ya. Silakan. Baik, itu saja pertanyaan dari saya untuk Kak Riki. Ya, terima kasih banyak. Silakan Pak Ari. Ini pertanyaan menarik. Bagaimana keluarnya keringat ini di hewan-hewan mamalia yang dia sebutkan tadi? Baik, Saya Pak. juga, ya, silakan. Untuk sepengetahuan saya, jadi nanti kalau misalkan salah bisa ditambahkan atau mencari sumber yang lain. Untuk manusia khususnya mamalia, keringat ini kan berarti keluarnya karena suhu panas ini di lingkungan, pokoknya suhunya di lingkungan ini panas, sehingga memberi rangsangan pada hipotalamus untuk mengatur pembuluh darah di permukaan kulit melebar dan di pembuluh darah internal ini menyempit, sehingga keringat yang garam, urea dan sebagainya itu keluar melalui kulit. Sedangkan untuk tikus misalnya tadi di slide keberapa itu, jadi jawabannya itu sama sebenarnya, sama. Namun yang membedakan adalah jumlah kelenjar keringat tadi. Jadi kalau jumlah kelenjar keringat pada manusia itu banyak, sedangkan jumlah kelenjar keringat pada hewan mamalia khususnya pengerat tadi itu sedikit. Itu saja. Terima kasih Pak. Demikian dari saya. Di bagian cakarnya, Pak. Yang apa? Yang cakarnya? Yang terlihat keringatnya, Pak. Oh, di situ Karena, ya? iya, Pak. Nah, ini Kucing yang memiliki kelenjar keringat di bagian bantalan kakinya, Pak. Bantalan kaki. ya. Ya, Kurang tahu kenapa. kalau saya Pak, Ya, silakan.
Ya, kalau saya Pak, kalau mengkilapnya bulu pada hewan-hewan berbulu, itu ada pengaruh juga dari kerja hormon ketika hewan tersebut sudah tiba pada masa birahinya. Ketika tiba masa birahinya, pada hewan-hewan berbulu itu biasanya bulunya itu akan mengkilap, pengaruh daripada hormon reproduksi. Oh Ya, iya. makasih banyak Pak. Jadi bukan dibasahi karena keringatnya ternyata ada di sekitar cakarnya ya. Sekarang lagi Pak. Mungkin ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Saudara Riki. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana hewan perairan atau ikan dalam menjaga suhu tubuhnya ketika suhu perairan menjadi panas? Terima kasih. Ya, silakan. Jadi mungkin di makalahnya Pak Riki tadi itu lebih ke hewan-hewan darat ya, tapi ada pertanyaannya Anissa ya yang mungkin bisa jawabannya bisa ditemukan analogi-analogi atau apa yang mirip dengan kondisi itu ketika misalnya di dikenai ke ikan ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya, bagaimana ikan untuk menjaga suhu tubuhnya ketika mengalami gelombang panas, misalnya, eh, kita analogikan begini saja. Ikan ketika mengalami gelombang panas, artinya air tersebut mengalami kekurangan oksigen, karena oksigen akan lebih mudah larut di air yang dingin atau bersuhu normal dibandingkan air yang eh, memiliki suhu yang tinggi. Jadi ikan bentuk adaptasinya yaitu bisa berlindung di bawah serasah daun atau ranting-ranting yang berada dalam sungai atau perairan tadi. Sedangkan kalau untuk ikan air laut misalnya, air asin bisa berlindung di bawah terumbu karang atau bisa juga untuk mengurangi intensitas atau laju renangnya sehingga bisa meningkat atau menstabilkan suhu tubuhnya. Seperti itu, Pak. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Silakan dikomentari Anissa. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Riki. Jadi menarik juga pertanyaannya tadi ini ya. Jadi kalau hewan-hewan yang ektoterm ya, poikiloterm, mungkin pada level tertentu dia akan menyesuaikan diri ya. Nah, tapi kalau sudah terlalu ekstrim dia akan berusaha untuk berpindah. Nah, terkait dengan isu perubahan iklim ya, climate change, ini kan ada isu pemanasan global dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya suhu permukaan laut itu betul-betul meningkat? Ya, pasti ikan-ikan yang punya kemampuan untuk migrasi ya, dia akan migrasi ke perairan yang lebih dalam ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi ketika dia tidak sanggup lagi melakukan adaptasi-adaptasi, bagaimana pilihan pertama ada penggambaran apa namanya? Mustasis. Homeostasis itu ya. Ya, dia pasti akan berusaha untuk mempertahankan itu pada titik tertentu. Nah, disitulah ada spesies-spesies yang dikenal dengan istilah euro ya. Eurohalin, stenohalin, eurotermal, stenotermal. Jadi ketika dia eurotermal, ya artinya dia mampu
beradaptasi terhadap kisaran suhu yang lebar, dia bisa mempertahankan hidup. Dia bisa tetap ada di tempat tertentu, tetap hidup dengan normal ketika ada perubahan suhu. Tetapi yang sifatnya stenotermal itu pilihannya ada beberapa. Yang pertama, dia beradaptasi. Kalau dia tidak mampu beradaptasi, dia akan migrasi. Ya, entah migrasinya vertikal. Jadi kalau misalnya dia bermain-main di kedalaman katakanlah kurang dari 1 meter, ya mungkin kalau panas dia akan lebih ke bawah ke perairan yang agak lebih dalam untuk mendapatkan suhu yang lebih, kalau di laut ya, suhu yang lebih dingin. Atau malah migrasinya horizontal. Jadi dia bergerak dari sekitar pantai, bergerak ke daerah yang lebih tinggi, yang lebih dalam. Atau seperti yang disampaikan tadi Pak Riki, ya mungkin di sela-sela karang, di sela-sela seagrass, ya dia bisa bersembunyi di situ atau mencari tempat-tempat yang mendukung untuk dia. Nah, kemudian terkait suhu dengan oksigen, jadi tadi itu ada ya ilmunya dari fisika lagi ya. Ada yang disebut dengan kelarutan oksigen. Ya, memang kalau kelarutan oksigen ya di fisika itu kita tahu bahwa kelarutan oksigen semakin tinggi suhu semakin rendah kelarutan oksigen. Ya, seperti yang disampaikan Pak Riki tadi, ketika suhu meningkat, ya memang oksigen yang terlarut itu menjadi lebih sedikit. Artinya kapasitas perairan untuk melarutkan oksigen lebih sedikit pada suhu yang lebih tinggi dibanding pada suhu yang lebih rendah ya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan tadi, dengan kondisi oksigen yang kelarutannya rendah dan segala macam, ya memang itu butuh adaptasi pada hewan. Ya, adaptasinya mungkin dengan mempercepat pergerakan operkulum, ya. Jadi ya samalah mungkin ketika kita berlari, tubuh membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Nah, kita memenuhi kebutuhan oksigen yang lebih banyak itu dengan ya juga terengah-engah itu ya. Sehingga kapasitas karbon dioksida yang dilepaskan pada saat mengeluarkan nafas itu juga lebih besar. Kemudian ketika kita menghisap lagi ya oksigen yang terserap ke paru-paru itu menjadi lebih besar lagi. Ya, kurang lebih seperti itulah analoginya. Kalau di ikan ya tentu gerakan tutup insangnya itu yang bisa jadi apa kalau di misalnya kita punya alat untuk mengukur itu, ya kita bisa melihat terjadi peningkatan pergerakan operkulum ketika kondisi oksigen lebih rendah. Jadi intinya kan ada stres, ada adaptasi seperti yang kuliah pertama kemarin untuk mempertahankan homeostasis. Ya, saya kira itu cukup dari saya. Silakan yang belum bertanya siapa? Jadi tadi ini malam ini kita mendapatkan pencerahan bagaimana mekanisme fisiologis ya dari hewan darat. Ada beberapa kasus tadi itu terhadap suhu ya, dan kemudian di hewan air pada hewan-hewan intertidal itu ada beberapa faktor di situ ya. Jadi ada faktor suhu, ada faktor salinitas ya. Kemudian apalagi kalau intertidal itu yang bisa dibayangkan ya. Jadi di situ melibatkan osmergulasi, melibatkan bagaimana adaptasi terhadap suhu,
Dan bahkan hewan-hewan intertidal itu juga melengkapi dirinya dengan adaptasi morfologis sehingga ada ikan blodok ya, apa namanya itu. Dia seperti bisa terbang dan punya alat-alat melekat ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke pantai itu biasa kita lihat ada ikan tapi kok kayak manjat pohon mangrove. Jadi ternyata dia punya mekanisme sirip itu seperti memiliki daya hisap. Jadi dia bisa melekat kayak cecakit. Itu adaptasi morfologis itu dan bukan berarti bahwa dia bernapas dengan paru-paru ya. Nah, dia tetap bernapas dengan insang, cuma punya kemampuan selama insangnya itu tetap basah, oksigen di atmosfer itu bisa berdifusi ke air yang ada di insangnya sehingga dia bisa tetap memperoleh oksigen. Nah, kemampuan ini tentunya tidak akan kita temukan di ikan-ikan yang 100% hidupnya terendam air. Jadi ya itulah tadi kembali lagi ke filosofi kuliah pertama itu ya, bahwa ada stres, ada adaptasi yang digambarkan dengan gunung atau bukit yang ada batu di atasnya itu ya. Nah, ketika ada tekanan dari stres yang kemungkinan membuat batu itu menggelinding katakanlah ke kanan, dari arah kanan itu juga ada gaya yang mendorong batu itu supaya berada di tengah, sehingga itulah yang disebut dengan adaptasi. Dan adaptasi yang melibatkan waktu yang sangat panjang, melibatkan generasi dari satu generasi ke generasi yang lain, melahirkan adaptasi morfologis, adaptasi ekologis seperti yang dapat kita temui pada organisme-organisme di intertidal maupun organisme-organisme atau hewan-hewan yang hidup di kondisi ekstrim di gurun Sahara misalnya. Ya, jadi saya kira kita ada lagi yang melanjutkan pertanyaan, kita cukupkan kuliah kita hari ini 8.45 sekarang kita mulai tadi 7.30. Jadi sudah ada petunjuk ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi berkah ya, dan kita minggu depan mudah-mudahan suasananya sudah normal. Mengapa saya memutuskan untuk jadi seperti ini lagi, karena berapa hari terakhir ini selalu mati lampu. Jadi kampus itu selalu, bukan, saya kira bukan kampus saja ya. Iya Pak, biar di Andonoho, di Kambo mati juga. Jadi daripada kita kumpul kemudian tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak bisa pakai LCD juga, makanya saya putuskan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.